Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya udah mau klik video aku ini. Selamat datang di channel YouTube aku, Delia Lestari. Di video ini aku mau share tentang budgeting bulanan aku ya. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama aku Delia Lestari. Aku sudah menikah selama 1,5 tahun ya, seorang ibu rumah tangga, dan alhamdulillah sebentar lagi aku bakalan jadi seorang ibu. Doain ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Selain seorang ibu rumah tangga, aku juga bekerja ya. Aku bekerja di salah satu kantor perpajakan di daerah Jakarta Utara. Oh iya, sekarang aku tinggal di daerah Jakarta Barat ya. Aku tinggal berdua sama suami. Dan sebentar lagi bakalan bertiga nunggu dedek bayi launching. Sebelum mulai budgeting, aku mau kasih tahu dulu ya alat apa aja yang aku pakai untuk budgeting. Di sini aku pakai dompet disiplin dan binder yang aku gunakan untuk mencatat budgeting planner aku ini. Untuk kalian yang mau samaan alat budgetingnya sama seperti aku akan cantumkan linknya di box deskripsi ya. Nah, di halaman depan buku aku ini aku tuliskan kata-kata motivasi, yaitu ayo atur keuanganmu sebelum kekurangan yang mengatur kita selamanya. Dan memang benar ya, kalau kita tidak bisa mengontrol atau mengatur pengeluaran kita, selamanya tidak akan punya apa-apa. Itulah yang membuat aku punya niatan buat memulai budgeting ini. Selain itu, aku terinspirasi juga loh dari teman-teman YouTube yang lain yang berhasil mengontrol pengeluaran rumah tangganya. Doain ya, semoga aku bisa konsisten dalam melakukan budgeting ini. Alhamdulillah ya, sekarang sudah berganti jadi tahun 2023. Selamat tahun baru ya untuk kalian semua. Semoga di tahun ini kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Gimana nih? Kalian udah pada tulis resolusi di tahun 2023 belum? Nah, di sini aku akan menuliskan resolusi di tahun 2023 ya. Resolusi aku di tahun 2023 adalah semoga kondisi keuangan meningkat, kondisi tabungan meningkat, diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, menjadi orang tua yang baik untuk anak aku nanti tentunya ya. Mempunyai anak yang soleh dan soleha, membuat bangga dan bahagia keluarga, bisa beli kendaraan pribadi, bisa liburan bareng suami, anak, dan keluarga. Bismillahirrohmanirrohim, semoga semuanya bisa aku capai ya di tahun 2023. Amin. Sebelum lanjut nonton videonya, aku mau disclaimer terlebih dahulu ya. Di video ini aku bukan bermaksud untuk pamer, tapi ini murni aku hanya ingin berbagi atau share pengalaman tentang bagaimana aku mengatur pengeluaran rumah tangga aku ya. Nah, di dalam budgeting aku ini aku bagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu ada pemasukan, yang kedua tabungan, dan yang ketiga ada pengeluaran. Nah, untuk pemasukan, di sini ada pemasukan suami dan istri ya. Pemasukan suami dan istri itu ada sebesar Rp7.500.000. Untuk pemasukan, menurut aku gaji kecil atau besar itu sama aja ya. Yang membedakan yaitu bagaimana cara kita bersyukur dengan apa yang kita dapat dan bagaimana cara kita mengatur keuangan kita sendiri. Tetapi menurut aku yang paling penting itu bersyukur ya, karena dengan bersyukur Allah pasti akan mencukupkan semua kebutuhan kita ya. Dengan bersyukur juga itu akan membuat kita menghargai rezeki yang kita dapat ya. Jadi berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita harus selalu bersyukur ya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tabungan. Tabungan di sini aku anggarkan ada tabungan wajib sebesar 1 juta, dana darurat sebesar 100.000, arisan sebesar 300.000, sinking fund sebesar 150.000.
Nanti untuk sinking fund akan aku bagi-bagi lagi ya menjadi 2 amplop. Nah, untuk pengeluaran di sini aku akan buat tabel dulu ya. Ada tabel pengeluaran, tabel budget, tabel aktual, tabel sisa. Untuk tabel aktual dan sisa, ini tabel yang akan aku gunakan saat aku evaluasi di akhir bulan nanti ya. Nah, untuk pengeluaran di sini ada untuk orang tua sebesar 1 juta. Untuk orang tua aku 500.000 dan untuk orang tua suami aku anggarkan 500.000 juga ya. Untuk orang tua aku biasanya aku transfer di setiap sebulan sekali. Nah, dan untuk orang tua suami aku biasanya ditransferkan jika ada kebutuhan besar aja ya gitu. Jadi tidak bisa setiap bulan ditransferkan. Tapi uangnya tetap aku anggarkan dan aku simpan untuk nanti setiap 1 tahun sekali kan kita ada pulang ya, ada mudik. Nah itu kita berikan di setiap 1 tahun sekali itu gitu. Nah selanjutnya yaitu ada cicilan rumah sebesar 2.250.000. Di sini aku punya cicilan rumah ya. Alhamdulillah sudah tidak mengontrak lagi ya. Jadi kita punya cicilan rumah di setiap bulannya. Selanjutnya yaitu ada untuk belanja bulanan sebesar 500.000, belanja mingguan sebesar 600.000. Dalam setiap bulannya kan ada 4 minggu ya, jadi ini aku bagi setiap minggunya yaitu sebesar 150.000. Untuk beras ada 150.000, untuk jajan sebesar 400.000, untuk bensin sebesar 200.000, untuk gas dan galon sebesar 100.000, untuk air sebesar 100.000, untuk listrik sebesar 100.000, pulsa atau internet sebesar 150.000. Di sini aku nggak pakai wifi ya, jadi masih menggunakan paket data. Dan untuk biaya tak terduga itu ada 300.000, untuk sedekah sebesar 100.000. Jadi total pengeluaran rutin aku yaitu sebesar 5.950.000 ya. Nah, untuk pengeluaran dan tabungan tadi totalnya itu sebesar 7.500.000. Itu sesuai ya dengan pemasukan yang aku terima setiap bulannya. Selanjutnya, aku bakal masukin uangnya ke pos masing-masing ya. Jujur, sebenarnya saat aku mau memulai budgeting ini, aku sedikit merasa takut loh. Aku takut tidak bisa mengatur dengan baik pengeluaran aku. Aku takut anggaran yang sudah aku anggarkan itu tidak sama dengan anggaran yang nanti akan aku keluarkan. Tetapi jika kita tidak memulainya sekarang, lalu kapan lagi ya? Kalau kalian bagaimana nih? Udah mulai budgeting atau belum? Kalau belum, yuk kita sama-sama belajar memulai budgeting agar kita bisa lebih mengontrol pengeluaran kita setiap bulannya. Menentukan anggaran seperti ini bukan berarti kita pelit ya, tetapi supaya kita dapat lebih mengontrol dan mengatur pengeluaran kita di setiap bulannya. Agar pengeluaran kita menjadi lebih terarah tujuannya itu kemana gitu ya. Nah, untuk gas galon tadi kan aku anggarkan 100.000 ya. Dan di dompet ini ada anggaran untuk gas dan galon. Jadi aku masukkan ke setiap posnya itu 50.000 ya. Untuk gas 50.000 dan untuk galon 50.000. Untuk listrik dan kuota internet biasanya aku beli via transfer ya. Tapi nanti kalau ada sisa tetap aku bakal masukkan sisanya ke dalam dompet disiplin ini ya. Nah, alhamdulillah semua uang sudah masuk ke posnya masing-masing. Ini ada sisa sebesar 250.000 yaitu untuk tadi ada dana darurat sebesar 100.000 dan ada untuk sinking fund sebesar 150.000 ya. Nah, untuk dana darurat ini aku akan masukkan ke amplop dana darurat ya. Nah, untuk sinking fund ini akan aku masukkan ke 2 amplop ya, yaitu ada amplop liburan dan amplop barang impian. Nah, di sini untuk amplop liburan aku masukkan sebesar 50.000 ya.
Dan untuk barang impian ini aku masukkan sebesar 100.000. Untuk barang impian ini nantinya akan aku belikan dengan barang-barang yang aku perlukan ya. Nah, segitu dulu ya video budgeting aku kali ini. Tetap dukung dan support terus channel YouTube aku dengan like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat untuk buat video selanjutnya. Makasih ya udah nonton video aku sampai habis. Semoga kalian suka dengan video aku dan semoga video aku bermanfaat untuk kalian semua ya. Terus tonton dan nantikan video aku selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.